saya haji, contoh gitu. Kalau sudah haji tidak ada masalah dengan dosa dan sebagainya. Ini sering sekali tanpa sadar yang begitulah yang tersirat sehingga meremehkan satu dosa, kan sudah haji dan sebagainya. Jamaah sekalian, begitu pula dengan syam, maka tidak bisa kemudian kita meremehkan sholat dengan alasan saya sudah melaksanakan kewajiban syam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mewajibkan sesuatu tentunya dengan jumlah tertentu sesuai dengan batas kadar kemampuannya makhluknya. Jadi tidak Allah itu memberatkan kita seluruhnya wajib. Ada hukum dalam fikih itu wajib, sunnah, ya, mubah, makruh dan sebagainya. Oleh karenanya ini salah satu bagian kemudahan sebenarnya dalam agama ini, tetapi tidak boleh kemudian akhirnya kita meremehkan ataupun bermudah-mudah begitu saja. Tetap kita jalankan kalau yang wajib, tidak bisa kemudian kita menawarnya kecuali ada sebab udzur, dan itu pun ada caranya yang lain. Bagaimana cara kita menunaikan kewajiban itu ketika udzur, entah ketika safar atau sholat mungkin ketika dia sakit dan sebagainya. Islam telah mengatur itu semua karena ibaratnya itu sebagai ruh kita, ruh kehidupan kita. Bermasalah sholatnya, bermasalah pula rohani kita, sehingga ia seakan diintervensi, kita dipaksa oleh Allah harus melakukannya, dan semuanya adalah untuk kebaikan kita semua. Jamaah, kita hari ini insyaallah di Ramadan hari yang kelima, dan Ramadan selalu diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan Syahrul Mubarak. Di awal Nabi sudah mengatakan qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, di bulan itu adalah ada rangkaian keberkahan. Kalau kita melihat bagaimana saum Ramadan Nabi, maka dapat disimpulkan isinya adalah ketaatan. Sehingga kalau kita mengaitkan dengan keberkahan, dari mana kita bisa dapat berkah? Kembali kepada gimana cara puasa Nabi. Nabi mengisinya dengan ketaatan, berarti seorang bisa dapat berkah Ramadan kalau Ramadannya diisi dengan ketaatan. Dari yang sifatnya sunnah sampai perkara yang wajib. Perkara sunnah contoh sahur. Nabi sendiri yang mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri fihi barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu di dalamnya ada keberkahan. Dari mulai bab sahur di sana itu sebab keberkahan jemaah sekalian. Maka kalau disebut barakah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan sedikit ataupun banyaknya. Sehingga hari ini kalau kita mungkin masih berasumsi sahur banyak, memastikan kita lebih kuat dibanding yang sahur sedikit, itu salah jemaah sekalian. Kalau saya ingat betul kalau sudah kajian subuh di bulan Ramadan begini, habis kajian subuh semua antrian toilet pasti, entah itu yang kebelet kencing, BAB dan sebagainya. Setelah itu terjadi jam 10 rasanya sama. Jam 10 rasanya sama. Ya sahur makan nasi lebih sepiring mungkin, atau dengan yang 7 biji kurma. Allah adil Pak, kasih rasanya sama di jam-jam krusial gitu ya, jam-jam krusial rasanya sama Pak. Silakan bertiga. Saya pernah cuman kurma saja. Biasanya kalau orang Indonesia itu kalau belum makan nasi dibilang belum makan gitu Pak ya. Ya ini ternyata tidak juga. Alhamdulillah dikuatkan di suasana yang tertentu, di jam-jam tertentu kita dibuat sama dengan yang tadi mungkin sempat sahur atau bisa makan sahur lebih banyak. Maka sejatinya ketika Rasul tidak menyebutkan sedikit banyaknya, maka titik tekannya bukan di banyak-banyakannya. Titik tekannya adalah pokoknya kita menjalankan sunnah Nabi, yaitu sahur. Gitu ya. Jadi kenapa di sahur itu ada berkah? Meskipun seteguk air, ada orang kan malas makan karena malas, saya ngantuk, nggak mau sahur. Jangan jamaah sekalian, kita ambil barokahnya. Meskipun yang kita lakukan adalah hanya meminum seteguk air, tapi niatnya untuk mengikuti sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi itulah sebab kita mendapatkan namanya keberkahan. Jadi sekali lagi dalam Islam itu tidak melihat sedikit ataupun banyaknya, tetapi bagaimana kita mau melaksanakannya dan tujuan kita melaksanakannya itu apa. Rangkaian ketaatan apapun jemaah sekalian di dalam Ramadan ini, mulai dari yang sifatnya sunnah sampai yang wajib, sekali lagi adalah sebab kita mendapatkan keberkahan. Dan pernah saya sampaikan, berkah itulah yang kita sedang kejar hari ini untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan. Salah satunya adalah kebahagiaan, ketenangan dan sebagainya. Dan di Ramadan itu salah satunya sumber terbesar Allah turunkan berkah. Mulai dari yang besar nanti ada Al-Quran,
ya. Kemudian kaitannya dengan mahar harta maka ada namanya zakat. Meskipun zakat kaitannya dengan Ramadan, ya identiknya dengan zakat fitrah. Sementara mal sejatinya tidak harus di bulan Ramadan, meskipun ada orang yang menjadikan Ramadan sebagai patokan untuk gampang hitung, ya untuk gampang hitung. Dan sering saya sampaikan, memang patokan amal soleh itu bulan Hijriah. Jadi Ramadan itu kan tidak selalu bulan Maret nanti ya Pak, bisa mundur ke Februari terus, pada akhirnya nanti ketemu di Desember dan Januari. Jadi setahun itu kita bisa mendapati puasa di awal, ternyata dapat juga puasa di akhir. Awal tahun akhir, nanti saya lupa 2027 atau berapa, ada hisabnya, sudah demikian. Nah, jamaah sekalian, karena mundur terus disebabkan karena jumlah hari dalam kalender Masehi dan kalender Hijriah itu berbeda. Maka sering saya ingatkan, termasuk di majelis ini, seingat saya sudah saya sampaikan, amalia apapun dalam urusan agama ini patokannya kalender Hijriah. Sejatinya demikian. Akikahan hari ke-7-nya kapan, 14-nya kapan, 21-nya kapan. Maka ngitungnya tidak menggunakan kalender Masehi. Ya, meskipun akte kita tertulis lahir hari Kamis karena maghrib. Nah, ini hari apa Pak? Rebu lahir, tercatat di akte hari Rebu karena lahirnya nanti Isya itu kan masih Rebu nanti Pak, kalau menurut kalender masih. Tapi kalau kalender Hijriah, tenggelam matahari sudah masuk hari berikutnya. Jadi kalau menurut perhitungan hari ke-7-nya, kalau lahirnya nanti habis maghrib, maka hitungnya mulai Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa hari ke-7. Jadi bukan dari Rabunya, lahir Rebu, akikahnya Rebu, tidak, lahir Rebu, akikahnya Selasa. Ya, masalahnya penentuan harinya ini dilihat dari kalender Masehinya. Di kalender Hijriahnya. Kalender Hijriah diawali ketika tenggelam matahari atau waktu maghrib, dan itulah awal hari di dalam Islam. Kalau kalender Masehi kan nanti tunggu jam 12.00 baru berubah harinya. Nah, ini contoh bayar zakat juga demikian, patokannya kalender Hijriah. Ya, kalaulah mungkin sering mendapati kita orang bayar zakat mal di Ramadan, kalau itu sekedar menghitung haulnya lebih gampang, jadi hitungan setahunnya adalah Ramadan itu lebih mudah, maka diperbolehkan. Ya, jadi bukan berarti zakat mal wajib Ramadan, enggak. Kalau memang hitungannya pas di Ramadan, ya di bulan Ramadan mengeluarkannya. Tapi kalau zakat fitrah memang identik dengan Ramadan. Ya. Nah, jamaah sekalian, rangkaian apapun saya sebutkan baru sahur. Kemudian ada lagi dalam hadis yang kita sudah sering praktekkan, yaitu memberi iftar. Cuman yang tidak kita perhatikan, terkadang yang kita beri ini siapa? Nah, gini, kita ini jamaah sekalian, kebaikan apapun di Ramadan itu dinilai oleh Allah, diganjar oleh Allah. Menyenangkan orang, bahagiakan orang, dapat balas sendiri. Ngasih makan orang, dapat balas sendiri. Cuman ada satu hadis khusus yang memang kita disuruh menarget orang yang kita beri dengan tujuan mendapatkan double pahala Ramadan. Jadi kita merasa ini Ramadan saya kok masih belum terlalu benar, kadang masih keluh kesah, kadang masih banyak ghibah, kekurangan itu. Kemudian kita berazam, ya Allah, saya mampukan untuk bisa mencari pahala Ramadan dengan lewat orang lain. Ya, dan begitulah Nabi bersabda, man fattara shaiman, siapa yang berikan food iftar kepada shaiman. Nah, ini yang kadang dilupakan, yang diberi pastikan orang puasa. Maka Masya Allah teman-teman sekalian yang sudah melakukan gerakan-gerakan bagi-bagi iftar di jalanan, bukan berarti tidak berpahala, jemaah, berpahala. Apalagi di Ramadan, kasih makan orang itu berpahala, membahagiakan orang saja berpahala. Ya, maka bukan berarti nggak ada pahalanya. Tapi kalau ingin pahala yang kita raih adalah, ya, pahala yang kita raih adalah mendapatkan puasa, pahala puasa dari orang yang kita beri, berarti syarat yang kita beri adalah orang yang shaum, orang yang puasa. Ya, man fattara shaiman, siapa yang menjadi buka orang yang shaum, orang yang shaum. Nah, inilah jamaah sekalian yang Allah muliakan. Jadi bolehnya kita menarget itu penting. Siapa yang kita kasih iftar sesekali waktu, boleh memberikan siapapun rata tanpa menanyakan, ya silakan. Tapi ada pahala yang sedang kita target, karena kita merasa
Ramadan kita mungkin kurang maksimal gitu. Jadi dengan cara amalan cerdasnya adalah memberi iftar orang yang menurut kita puasanya dia lebih baik daripada kita. Secara zahir Pak ya, kita nggak boleh, kita bahkan tidak dituntut untuk menghukumi hatinya orang, niatnya orang. Secara zahir kayaknya puasanya lebih bagus nih, sering dekat Quran orangnya, mungkin sering sholatnya terjaga atau apalah. Secara zahir kita menghukumi, maka kita bisa lewat jalur itu mendapatkan pahala dari puasanya. Nah orang tersebut tidak dikurangi sedikit pun, ayam kus, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala puasa orang tersebut, tapi dapat double kita dapat amalan saum yang sama dengan kualitas puasa orang yang kita beri. Jadi kualitas orang yang kita beri itu perlu dicatat Pak, karena hadisnya man fatoroso iman, siapa yang ngasih iftar orang yang saum, syaratnya begitu, barulah bagi dia pahala daripada orang tersebut ya. Jadi ini menjadi catatan saja jamaah untuk kita lebih baik lagi, dan kaidah yang sering viral di kalangan para ulama sudah sering saya sampaikan di sini juga. Kalau ada sebuah kebaikan tak mampu melakukan seluruhnya, jangan tidak sama sekali kita tidak lakukan. Jadi harus ada yang kita lakukan sedikit. Contoh nih, saya nggak mampu Ustaz, kalau dulu di Saudi itu mau ngasih makan buka orang minimal 5 real, kalau makan berat 10 real. Saat itu waktu saya bertanya dengan Syekh, real masih kursnya sekitar 2.700-an pada waktu itu, udah lama banget jamaah. Sekarang sudah 4.500, 4.400 kurang lebih, 4.500 lah, tergantung nukarnya di mana kan. Ya, pasti ada selisih sedikit ya. Paling nggak 4,5 biar gampang itu. Berarti kalau satu hari 4,5 kita kalikan 10 berarti 45.000 per hari. Itu kalau di Indonesia harga makanan 45.000 udah kotakannya isinya mungkin enak gitu Pak ya, 40.000. Biasanya 30 ya tergantung lauknya ya, 40 udah enak lah ceritanya. Ini 45 karena 10 rial kan, 10 rial 45. Berarti kalikan 30 1.300.000-an ya Pak ya, 30. Berarti itu ingin double puasa Ramadan menyisihkan uang segitu. Ustaz saya tidak mampu. Nah ini ada kaidah baik Pak. Kaidah baik itu begini bunyinya. Ini insya Allah sering saya sampaikan. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Sebuah kebaikan yang kita nggak sanggup melakukan seluruhnya. Jadi kalau nggak bisa sejuta 300 kita sisihkan per harinya 40.000 gitu ya. Maka jangan ditinggalkan sama sekali. Jangan sampai nggak pernah ngasih bukaan. Entah lewat mana, entah orang kah atau lembaga kah. Ya, nggak bisa seminggu sekali. Kita mungkin nggak bisa setiap hari Ustaz ya. Paling nggak seminggu sekali mampu saya kasih makan orang. Nah, cuma satu orang Pak, satu pahala dari satu orang. Untuk Ramadan yang kita ingin kejar, satu pahala Ramadan lagi. Mau 10 pahala Ramadan karena kita mungkin ya Allah 10 tahun terakhir Ramadan ini kayaknya nggak maksimal saya. Udah 10 orang udah targetnya Pak. Ya silakan semampunya. Entah itu 10 orang seminggu sekali atau 10 hari. Kita kasih tiap hari satu orang selama 10 kali. Ya 10 hari Ramadan. Silakan semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi tatkala kita itu diperintahkan bertakwa kepada Allah, diperintahkan semampu kita. Jadi jangan sampai tidak sama sekali. Dan membagi secara keseluruhan tadi bukan dilarang Pak, tapi tetap kita harus punya opsi satu waktu yang khusus kita bagi kepada orang yang kita tahu secara zahir baik saumnya, baik ibadahnya melebihi kita. Dan inilah tradisi para sahabat dahulu jamaah sekalian meraih pahala Ramadan. Dalam bab usul fikih itu ada kaidah al-itharu fil ibadah mamnu atau haram. Ithar atau mendahulukan kebaikan kepada orang lain dalam urusan ibadah itu hukum asalnya tidak boleh. Jadi contoh ini. Jadi kalau untuk urusan ibadah kita berlomba Pak, suruh duluan. Ya, contoh ini ada soft kosong. Itu kan kebaikan soft pertama. Ya bagusnya kita yang maju gitu, tidak usah dorong-dorongan. Karena itu itar mendahulukan dalam urusan ibadah. Tapi kalau itar dalam urusan dunia dianjurkan Pak, malah itu kemuliaan. Orang-orang Ansor mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Bahkan Rasulullah malah memilih pulang ke Madinah bersama orang Ansor, meninggal Nabi di Madinah, nggak di Mekah. Karena Rasul sangat mencintai orang Ansor banget Pak. Kenapa itu? Wa yusiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Orang Ansor itu yusirun, isar dia,
mendahulukan kebaikan urusan dunia kepada orang lain dibanding diri sendiri meskipun dirinya butuh. Ada antri makan urusan dunia, iftar dalam ini boleh Pak, monggo duluan silakan. Saya belum terlalu lapar, duluan monggo. Itu iftar bagus Pak dalam urusan dunia. Monggo duluan silakan sampean. Atau kita ambilkan piring padahal urutan orang masih di belakang. Ya, enggak apa-apa sampean. Duluan ada anaknya Pak kasihan. Itu iftar dalam urusan dunia bagus Pak. Tapi kalau dalam urusan ibadah kita disuruh berlomba. Maka para sahabat zaman sekali dulu iftarnya dalam urusan ini Masya Allah luar biasa. Dalam urusan ibadah mereka fastabiqul khairat. Sehingga ya sudah biar kita cari target ya dulu-duluan Pak. Sudah saya kasih dia. Nah, itu boleh Pak. Para sahabat itu demikian. Ya, mereka selalu mengejar mencari siapa ya orang-orang yang kita akan kasih dan sebagainya. Nah ini produktivitas Ramadan kita salah satunya bisa diisi dengan amalan tersebut. Ya mungkin saya kurang Ustaz baca Qur'annya, saya kurang ini, ya udahlah saya lengkapi dengan ini dulu. Meskipun ya berbeda, tetapi kita telah menunjukkan saya mampu melakukan itu dan kita buktikan melakukannya. Menunjukkan kesungguhan kita, jujur niat kita. Kalau memang longgar saya tidak akan meninggalkan. Cuman karena ada uzur saya nggak bisa. Bisanya cuma ngasih makan orang buka. Udah itu aja yang bisa lakukan Pak. Jangan sampai ngaji enggak, ini enggak, amalan sunnah lain tidak. Kita hanya puasa menahan lapar dahaga di siang harinya saja. Maka ini kita ikhtiarkan untuk kita meminimalisir tidak produktif di Ramadan karena setan itu membisikkan nanggung amalmu kayak gitu, ngapain amal cuma sedikit, ngapain cuma 5.000, ngapain cuma sekian, ngapain cuma 10 ayat, atau kalau ngaji gini ngapain cuma 10 menit. Habis itu kan ada perlu atau janji dengan klien atau apa, sehingga ngapain 10 menit ya daripada tidak ngaji Pak. Jadi kok Ida tadi mengatakan la yudraku kulluh. Sebuah kebaikan kalau tidak disanggup melakukan seluruhnya jangan ditinggalkan sama sekali. Ngaji ya nggak bisa sejus sehari, meskipun ya idealnya sehari sejus biar hatam. Tapi mungkin karena beberapa faktor yang di bagian udzur, alasan yang diperbolehkan, dia kemudian gimana caranya supaya tetap dapat pahala itu. Oh iya, saya bisa ambil amalan. Dan setiap orang itu diberikan kemampuan beda-beda dalam bab ini Pak. Sehingga saya sering menasihatkan diri dan siapapun jangan mudah meremehkan amal orang lain. Karena bisa jadi ada satu amal yang hanya dia mampu, kita tidak mampu. Kita sudah mampu terhadap suatu amal, kita bilang sama orang, ngapain lo gak bisa gini. Kita sombong dengan apa yang bisa lakukan. Padahal ada satu amalan, kita tidak sanggup, dia sanggup. Orang bangun malam, dia ngeremehkan orang yang tidur. Oke, dari sisi bangun malam sampai menang, tapi dari sisi infak sampai kalah. Ada orang yang bisa berinfak, sombong sama orang gak berinfak. Lihat ada orang infak yang kecil, apa 5.000, contoh begitu ya. Tapi ada satu amal yang dia gak sanggup, bangun malam, mungkin begitu. Jadi setiap kita itu diberikan kemudian beda-beda sama sekalian, maka maksimalkan saja, jangan mudah menjudge orang lain yang mungkin diberikan oleh Allah ketidakmampuan satu amal yang kita mungkin bisa mampu kuat mengerjakan. Itu dulu, nanti kita berseri katanya dengan amalan-amalan yang kita bisa maksimalkan semampu kita. Dan tadi sudah digaris besari, boleh memilih orang-orang yang kita targetkan mengirimkan kebaikan untuknya, entah mulai daripada bukaan atau mungkin memberikan yang lain. Tapi kalau mengamalkan hadis ini, fattara shaiman, yang kita kasih adalah orang yang shaum, ya. Ini yang saya bagi pada siang barokah ini jemaah sekalian. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Semoga Allah memberkahi Ramadan kita semua, memberikan kesehatan walafiat, dan tentunya doa yang paling sering kita minta adalah semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tiap hari sudah kita doa itu Pak, cuma memantapkan lagi, ya nambah dikit lah ya. Jadi sudah berdoa tiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, dibuka puasa ada lagi. Yang habis buka kita baca dhabatul ma'u wa talatil uruku wa tabatal ajru. Insyaallah itu doa minta amal diterima juga, semoga ditetapkan pahala. Jadi habis buka puasa, habis batal ya. Setelah ya habis batal basah kerongkonganku, berarti sama sudah minum ya, wabtalatil uruk ya, jadi sudah basah kerongkongannya, hilang dahaganya. Kita minta wathabatal ajr, semoga ditetapkan pahala puasa kita hari ini. Gitu saja.
kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.